Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti Bapak Ibu heran, kenapa kok gelap sekali? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, beginilah keadaannya jika kita hidup di dalam kegelapan. Tentunya tidak enak. Ini masih ada sedikit cahaya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau seandainya ada lebih banyak cahaya lagi Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan melihat dengan jelas seperti berikut ini. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas? Nah, mari kita tambah lagi cahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Berikutnya lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara. Satu lagi. Iya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dengan satu tema, Be the Light. Jadilah terang. Mari kita sama-sama katakan, jadilah terang. Bilang kanan kiri, jadilah terang. Be the light. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pasti kita semua tidak suka dengan yang namanya kegelapan. Apakah Bapak Ibu suka dengan kegelapan? Saya ingat pada waktu kecil Bapak Ibu Saudara, waktu itu mati lampu, saya sangat ketakutan. Sehingga saya berteriak dan mencari bapak saya, "Pak, mati lampu, mati lampu." Lalu akhirnya bapak saya datang dengan sebuah lilin kecil, dan pada akhirnya lilin itu menerangi kamar yang gelap itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya kembali bersuka cita dan saya senang. Kenapa? Oleh karena kamar itu tidak lagi gelap dan juga ada bapak saya di situ yang membawa terang itu. Sama halnya dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dia datang ke dunia ini membawa terang bagi kita, bagi dunia yang gelap ini. Tentunya itu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Oleh karena itu, Tuhan mau juga kita menjadi terang atas dunia ini, bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saya punya satu puisi. Nanti saya akan membacakan puisi ini kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, yang berjudul Menjadi Terang. Terdiam ku menatap gelapnya sang cakrawala. Tiada arti dan juga kata yang terucap. Sunyi menemani gelapku, sepi menemani sendiriku. Sejenak ku bertanya, apa arti terang itu? Di setiap langkah yang kutempuh serasa hampa dan tak berguna. Setiap lampu yang bahkan menyala seakan semakin membuatku merasa gelap. Namun ku teringat pada sesosok pribadi yang seolah terangnya tak memudar. Dengan terangnya seakan dia memanggilku untuk bersinar bersama. Seketika itu pun ku tersenyum senang. Hatiku serasa memiliki pengharapan. Harapan untuk menemukan terang. Harapan untuk bersinar terang. Seperti dia yang selalu bersinar terang. Karya Juniati Yusuf atau Titi. Nah, bagaimana Bapak Ibu puisi ini? Bagus ya? Nah, puisi ini mengingatkan bagaimana kita bertemu sosok pribadi, yakni Tuhan Yesus Kristus yang menjadi terang bagi dunia ini dan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua mengatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini seringkali kita bacakan pada waktu Natal ya. Karena memang dalam catatan ayat penuntun hidup berkelimpahan mengatakan bahwa pasal ini adalah sebuah nubuat tentang kedatangan Mesias. Kemuliaan Tuhan akan datang di antara umatnya.
dan banyak bangsa akan datang kepada terang itu. Bapak Ibu, Perjanjian Baru menerapkan ayat-ayat ini kepada pelayanan Yesus yang diurapi di Galilea. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, dikatakan di sana, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seorang yang bernama Wycliffe mengatakan bahwa pasal ini adalah bicara tentang nubuat kedatangan Mesias, di mana itu adalah kedatangan pertama kali Kristus. Sebab dialah terang yang akan terbit atas bangsa-bangsa. Dan jemaat atau gerejanya akan merupakan terang itu, yakni yang memancarkan kesempurnaan dan kasih Allah yang mulia, serta saluran bagi kebenaran Allah untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu artinya nubuatan di dalam Yesaya ini sudah digenapi di dalam diri Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tahu di dalam Injil Yohanes mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Itu adalah perkataan Yesus kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Dan barang siapa mengikut dia, ia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Matius juga mencatat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16, dan ini akan menjadi topik atau menjadi teks untuk kita bahas bersama-sama, Bapak Ibu. Di mana Yesus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Ini adalah khotbah Yesus di atas bukit, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mendengar, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikut Yesus, yang mendengar pengajaran Yesus, "Kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapamu di surga." Jadi Bapak Ibu Saudara, pastinya kita semua mau memuliakan Bapa kita di surga. Kita mau menyenangkan Tuhan kita. Oleh karena itu, hendaknya kita yang adalah terang dunia ini harus memancarkan cahaya terang kita itu kepada dunia di mana kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sebuah perintah Yesus kepada kita sekalian untuk kita menjadi terang atas dunia yang gelap ini. Jadilah terang dunia. Bilang kanan kiri, Bapak Ibu Saudara, ayo jadilah terang dunia. Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu dari ayat ini. Kita mulai dari pasal 5 ayat yang ke-14a, dikatakan di sana, "Kamu adalah terang dunia." Sekali lagi, kamu adalah terang dunia. Katakan sama-sama, saya adalah terang dunia. Samuel adalah terang dunia. Bapak Ibu adalah terang dunia. Ini adalah khotbah Yesus di bukit. Yesus berkhotbah dan berbicara kepada murid-murid yang mengatakan bahwa mereka adalah terang dunia. Itu artinya ini adalah sebuah penegasan atas identitas mereka sebagai orang percaya bahwa mereka adalah terang Allah. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam terang. Kenapa? Karena kita di dalam Dia. Dan Dia di dalam kita. Dan Dia adalah terang. Dan barang siapa mengikut Dia, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang percaya yang sudah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam terang Allah.
Itu artinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah terang dunia. Seperti Yesus yang adalah terang dunia. Nah, Bapak, Ibu, kita juga bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 8, 11, dan 14. Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Dia katakan begini, Bapak, Ibu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sekali lagi, memang kamu dahulu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi dahulu kamu dalam kegelapan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi hiduplah sebagai anak-anak terang. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menjadi terang dunia? Paulus tadi mengatakan kita harus hidup sebagai anak terang. Kita harus hidup sebagai anak terang. Lalu apa maksudnya hidup sebagai anak terang? Paulus menjelaskan di dalam ayat sebelumnya, yakni di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Paulus mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi apa maksudnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup sebagai anak terang? Hidup sebagai anak terang adalah hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak terang, kita harus hidup di dalam kebenaran. Apa maksudnya hidup di dalam kebenaran? Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran? Tadi Rasul Paulus mengatakan yang pertama, hendaklah kita hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, kita adalah orang berdosa, kita adalah orang-orang yang patut dihukum. Tetapi Kristus mau rela datang, mati untuk kita, menyelamatkan kita oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan sehingga kita bisa diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih-Nya. Untuk itu kita mau mengasihi. Mengasihi siapa? Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan yang kedua, mengasihi siapa? Mengasihi sesama kita. Mengasihi orang tua, mengasihi pasangan kita, suami, istri, mengasihi anak-anak, mengasihi tetangga, mengasihi keluarga, mengasihi teman kerja, mengasihi semua orang. Sesama kita manusia. Kita harus hidup di dalam kasih. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Paulus mengatakan hidup sebagai anak-anak terang atau hidup dalam kebenaran itu adalah hidup kudus. Tadi kita sudah membaca, Bapak, Ibu, Saudara, apa itu hidup kudus? Hidup kudus adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah, yang tidak melenceng, yang tidak berdosa. Paulus menjelaskan jangan lagi ada percabulan di antara kamu. Jangan ada lagi rupa-rupa kecemaran. Jangan ada keserakahan. Jangan ada perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono. Ini semua adalah contoh-contoh kehidupan yang tidak kudus. Oleh karena itu kita yang sudah hidup di dalam terang Allah, kita harus hidup kudus, Bapak, Ibu, Saudara. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Itulah hidup kudus, hidup yang suci, hidup yang berkenan. Hidup yang seperti Allah, hidup yang penuh di dalam kebenaran, Bapak, Ibu, Saudara. Itulah hidup kudus. Kita yang sudah percaya Yesus, jangan lagi kita terikat dengan perjudian.
mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Untuk itu mari kita hidup kudus. Dan yang ketiga, hidup sebagai anak terang adalah menjadi penurut Allah. Kita menaati firman Allah. Firman Tuhan yang kita pelajari, kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Betul Bapak Ibu? Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Kita memberikan renungan kepada Bapak Ibu setiap hari untuk didengarkan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berbicara sesuatu kepada kita, mari lakukan itu. Mungkin Tuhan mau kita bertobat dari sesuatu hal. Mari kita bertobat dari hal itu. Mungkin Tuhan mau kita untuk banyak memberi. Mari kita lakukan itu. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita menjadi penurut-penurut Allah. Itulah, maka daripada itu kita disebut sebagai anak-anak terang. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Oswald Chambers mengatakan, jangan bersukacita karena pelayanan Anda yang berhasil untuk Yesus, tetapi bersukacitalah karena Anda memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Hubungan yang benar itu penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, maka kita akan hidup benar. Kita akan hidup di dalam kasih-Nya dan kita akan mengasihi. Kita akan hidup kudus dan kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita menjadi penurut-penurut Allah. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kita punya persekutuan yang benar dengan Allah. Oleh karena itulah kita bersukacita, bukan karena kita banyak melakukan pelayanan dan lain sebagainya, tetapi karena kita memiliki persekutuan dengan Allah. Seorang yang bernama David Allen Campbell mengatakan, setan tidak akan mengganggu Anda saat Anda hidup dalam dosa. Dia akan mengganggu Anda ketika Anda berusaha untuk keluar. Artinya Bapak Ibu, seringkali kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iblis tidak senang dan iblis membuat berbagai macam cara untuk kita kembali lagi ke dalam hidup di dalam kegelapan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari ingat ini, bahwa ketika kita memutuskan untuk percaya Yesus, kita mengikut Dia, ikutlah dengan sungguh-sungguh. Bersekutulah setiap hari dengan Dia. Ikutilah pimpinannya. Maka Bapak Ibu akan hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk hidup, untuk menjadi terang bagi dunia, kita harus hidup benar. Kita harus menjadi anak-anak terang. Bilang kanan kiri. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ayat yang selanjutnya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 14b. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita itu diibaratkan seperti kota yang berada di atas gunung, berada di atas bukit. Bapak Ibu, Israel itu hampir mirip ya dengan beberapa daerah di Batam. Daerahnya berbukit-bukit, seperti ada Bukit Senyum ya, dan lain sebagainya. Nah sama, di Israel juga begitu. Ada kota-kota yang memang terletak di atas bukit. Nah seperti itulah. Tidak mungkin tidak kelihatan. Pasti kelihatan karena dia di atas. Orang bisa melihatnya. Kita adalah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semua orang dapat melihat kita. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa mata dunia itu tertuju kepada kita. Oleh karena mata dunia tertuju kepada kita, kita harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Bapak Ibu bayangkan, sebuah kota yang berada di atas gunung, ketika lampunya dinyalakan, maka dia bersinar Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita, yang adalah kota di atas gunung, biarlah sinar kita itu terlihat dan memancar. Sehingga semua mata tertuju kepada kita. Oleh karena semua mata tertuju kepada kita juga harus berhati-hati di dalam bertindak. Kita harus berhati-hati di dalam berperilaku. Kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata. Seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan, hidup Anda sebagai seorang Kristen harus membuat orang yang tidak percaya mempertanyakan ketidakpercayaan mereka pada Allah. Artinya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai terang dunia, kita sebagai anak-anak terang, seharusnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Mata dunia tertuju kepada kita. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita adalah orang-orang yang sudah percaya, itu menjadi batu sandungan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jangan sampai kita, anak-anak terang, itu menjadi batu sandungan.
Kita harus ingat selalu ini Bapak Ibu Saudara, mata dunia tertuju kepada kita. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, siapa saja orang-orang yang akan melihat kita, siapa kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena banyak mata orang melihat kita dan memperhatikan kita, kita harus memperhatikan juga tingkah laku hidup kita, cara kita berbicara dan cara kita bertindak. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara, cara kita bermedia sosial. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang, khususnya di era COVID ini, banyak orang menghibur dirinya dengan media sosial, dengan YouTube dan lain sebagainya. Ya, tentunya saya juga bisa melihat beberapa postingan YouTube Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, postingan media sosial Bapak Ibu, Facebook Bapak Ibu, dan ada anak-anak muda juga saya lihat Instagramnya. Hal ini juga penting. Kenapa? Karena dunia juga melihat apa yang kita tulis, apa yang kita upload di media sosial kita. Seandainya Bapak Ibu ada teman kita yang melihat kita ini orang Kristen rajin ke gereja, tetapi di dalam berita yang kita upload itu, beritanya adalah berita yang tidak baik ya. Gambar mabuk, gambar minum, main judi, atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Pastinya kita tidak menjadi berkat kan? Ketika mata orang tertuju kepada kita, ketika mata orang dunia ini tertuju kepada media sosial kita Bapak Ibu Saudara, mari betul-betul kita berhati-hati dalam hal ini. Kita harus menjaga hidup kita menjadi kesaksian. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa memanfaatkan media sosial kita, Facebook kita, untuk menjadi berkat bagi orang, karena mata dunia tertuju kepada kita. Apa yang harus kita posting di Facebook kita? Ya, ibadah online kita. Ya, firman Tuhan. Atau foto-foto yang memberkati orang-orang Bapak Ibu Saudara. Hidup kita harus jadi berkat. Dalam hal ini, postingan kita juga harus jadi berkat. Kenapa? Karena orang akan melihat kita Bapak Ibu. Cara kita bersaksi itu bisa dengan dua cara. Bisa dengan mengatakan, memberitakan, dengan membicarakan, ya, kita mengatakan tentang berita Injil, kita bersaksi lewat mulut kita. Tetapi cara yang kedua yang paling ampuh adalah ketika orang melihat kesaksian hidup kita. Di mana ketika orang melihat hidup kita melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, maka orang itu akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ketika mata dunia tertuju kepada kita, dia melihat ada Kristus di dalam kita, maka orang itu akan percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus hidup di dalam kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, itu yang kedua. Berikutnya, ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 16 dikatakan di sana, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Kita hidup di dunia yang gelap, yakni dunia yang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam pasal yang ke-6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Oleh karena dunia telah berdosa, Tuhan mau supaya terang kita itu bercahaya di depan semua orang, supaya orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Manusia berdosa dan semakin hari semakin jahat. Apa akibat dan dampak daripada dosa? Kita semua tahu, ada kematian, tanah terkutuk, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, penderitaan, ketakutan, kecemasan, stres, kesedihan, dan ada kebinasaan. Oleh karena itu dunia perlu kita. Dunia perlu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-15 Matius mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu adalah sebuah tempat ukuran tertentu Bapak Ibu Saudara, seperti ember begitu di zaman dulu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat gambarnya. Melainkan di atas kaki dian, ya, ini kaki diannya, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya bahwa terang tidak berguna itu jika disembunyikan. Tidak ada artinya. Tetapi ketika terang itu dimunculkan, maka terang itu akan berguna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi terang itu artinya bahwa kita harus hidup berguna. Hidup kita harus berdampak. Berdampak bagi dunia ini. Sebagai terang dunia kita harus berdampak. Seperti yang dikatakan Matius di dalam ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu di surga.
Bapak Ibu, tidak sengaja kemarin saya melihat satu film singkat dari perjalanan hidup seorang yang bernama Oprah Winfrey, ya, terlepas dari keyakinannya Bapak Ibu, tetapi waktu saya melihat ini, saya melihat, wah, orang ini hidupnya berdampak ya. Dia dibesarkan, dia adalah kulit hitam, dibesarkan di Amerika, dan waktu kecil dia tinggal dengan neneknya sampai umur 6 tahun, lalu setelah itu mamanya, ibunya yang sudah bercerai dengan suaminya, mengambil dia, dan tinggal bersama dengan saudara-saudara tirinya di satu rumah kecil, dan dia tinggal di situ Bapak Ibu, karena mamanya adalah seorang pembantu rumah tangga. Lalu dia hidup, dan dibesarkan di situ, dengan apa adanya, dan sedihnya, dia mendapatkan pelecehan seksual, di usianya yang masih sangat dini. Bahkan dia pernah punya anak, dan anaknya itu mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena peristiwa itu menggoncangkan dia, akhirnya mamanya mengirim dia kepada bapaknya yang sudah menikah lagi. Bapaknya ini juga sangat tegas kepadanya. Namun, oleh karena ketegasannya ini, Oprah ini menjadi serius belajar. Dan dia menjadi seorang yang sukses, dimulai dari pembawa berita, dan akhirnya dia menjadi selebritis dan pengusaha. Namun yang menarik dari kehidupannya adalah di mana dia menginspirasi banyak orang. Ada seorang yang diinspirasi olehnya menjadi Senat Amerika, menjadi dokter, penemu anti kanker, ya. Lalu yang menarik lagi bahwa dia mendirikan satu sekolah di Afrika, dan sekolah ini khusus untuk anak-anak wanita, di mana anak-anak wanita yang kurang diperhitungkan di sana bisa sekolah dan bisa meraih cita-cita mereka. Saya melihat, wah, orang ini punya dampak yang luar biasa. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan harus berdampak bagi dunia ini, supaya orang memuliakan Bapa kita di surga. Mereka tahu kita adalah pengikut Kristus, dan kita berdampak. Oleh karena itu, kita harus menjadi inspirasi dan berdampak bagi dunia ini. Bagaimana kita berdampak? Ya, kita berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, Bapak Ibu yang menjadi seorang suami atau istri, Bapak Ibu bisa menunjukkan bagaimana Bapak Ibu hidup sebagai suami istri yang menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, bagi keluarga kita. Seorang yang bernama Gary N. Bestirucci mengatakan, berlaku setia kepada pasangan Anda sudah merupakan kesaksian yang berarti dalam masyarakat kita. Tetapi ketika Anda mengambil inisiatif lebih untuk mengkomunikasikan kasih kepada pasangan Anda dengan cara yang konsisten, kreatif, dan tidak tahan-tahan, dunia tidak bisa lagi menutup matanya. Tuhan akan menghormati melaluinya. Itu artinya apa? Kalau kita mengasihi istri kita dengan konsisten, dengan kreatif Bapak Ibu, dunia, kita akan menjadi berkat bagi dunia ini. Itu peran kita sebagai suami istri. Atau mungkin sebagai bapak, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Menjadi bapak, kita bekerja dengan sungguh-sungguh menyekolahkan dan membiayai hidup keluarga kita. Menjadi ibu, membantu suami di dalam mewujudkan itu. Membesarkan anak-anak dengan baik. Mengerjakan pekerjaan rumah untuk menolong suami dan membesarkan anak-anak. Mungkin kita juga adalah seorang pekerja di kantor atau pegawai di kantor. Kita menjadi saksi di sana. Atau kita menjadi seorang anak. Kita menjadi anak yang berbakti, yang membuat orang tua kita bangga. Atau kita menjadi pimpinan di satu perusahaan, atau kita menjadi pimpinan di satu tempat. Kita menjadi berkat dan saksi di sana. Orang bisa melihat kepemimpinan kita. Kita menjadi pemimpin yang baik. Atau menjadi bawahan. Kita menjadi bawahan, teladan. Dan mengerjakan semua dengan baik. Atau kita menjadi abang atau adik. Atau mungkin kita seorang guru. Guru yang memotivasi murid-muridnya. Bapak Ibu, dulu waktu saya menjadi guru wakil kepala sekolah di TK di Medan, selalu saya memotivasi murid-murid saya dengan mengatakan, kamu bisa, kamu bagus, kamu pasti bisa. Tadinya ada banyak anak-anak yang tidak percaya diri, tapi oleh karena motivasi dan dorongan mereka menjadi percaya diri. Katakan hal-hal yang positif kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara. Jadikan mereka menjadi percaya diri. Kalau mereka salah, panggil mereka, tegur mereka 4 mata. Dan setelah itu, beritahu kesalahan mereka. Kalau Bapak Ibu mau disiplin, silahkan disiplin. Tapi setelah itu, Bapak kasih tahu kenapa Bapak Ibu disiplin. Dan peluk mereka kembali. Supaya mereka tidak mengira bahwa Bapak Ibu marah dan tidak suka kepada dia. Tetapi Bapak Ibu mengasihi dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu mendisiplin dia. Itulah cara mendidik anak. Atau mungkin menjadi murid. Jadilah murid yang sungguh-sungguh belajar. Yang serius.
Atau mungkin Bapak Ibu sebagai tukang masak, masaklah dengan enak. Ya seperti Ibu Nomi ya, kalau masak enak sekali. Ada Bude dulu di Kalimantan, sekarang di Kalimantan Timur, kalau masak enak sekali. Sekali-sekali bisa kirim makanannya Bude ya. Atau mungkin Bapak Ibu supir atau pegawai, atau security, atau dokter, atau petani. Jadilah apa saja, siapa saja, menjadi seorang yang berdampak bagi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita ini sementara. Hidup kita ini hanya satu kali saja. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan hidup yang satu kali ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita sudah menjadi terang? Kita sudah belajar dari ayat-ayat yang tadi, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baru saja pelajari, bahwa untuk menjadi terang, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang, di mana kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita hidup kudus, dan kita menjadi penurut-penurut Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita harus berhati-hati di dalam bertindak. Di mana mata dunia tertuju kepada kita. Kita harus menjadi saksi. Dan yang ketiga, hidup kita harus berdampak, Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari di rumah, di mana saja kita berdampak